Itu pertama, kesulitan yang pertama pasiennya nggak mau jujur. Yang kedua, sebenarnya kelihatan bedanya ya dari sebelum PSBB dan setelah. Pas PSBB itu Jadi sebenarnya kalau mau dibilang beban kerjanya besar sekali sih selama pandemi ini. Pasien-pasien COVID itu sebenarnya butuhnya bukan minum obat, memang butuh juga sih sebenarnya. Tapi menurut saya inilah tugasnya dokter-dokter, perawat-perawat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ninik di channel Dr. Uple. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah menonton, kemudian mensubscribe channel saya. Tetap nantikan video-video yang seru berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal video seru, hari ini saya punya video yang ingin saya tampilkan kepada teman-teman. Videonya kalau menurut saya ya cukup seru, tapi mudah-mudahan seru juga untuk teman-teman. Videonya ini adalah video hasil wawancara virtual saya dengan beberapa teman dokter yang mereka notabene-nya adalah garda depan baik di klinik, di UGD, ataupun ada bahkan yang menjadi relawan. Mereka akan menceritakan dan sharing seputar pengalaman mereka berhadapan dengan COVID, kemudian bagaimana sih perawatan pasien COVID, kemudian kondisi pasien COVID itu seperti apa, kemudian yang akan kita bahas juga bagaimana sih pendapat dan pandangan mereka tentang isu-isu yang beredar di masyarakat ya, tentang konspirasi ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Jangan lupa nonton sampai habis video ini karena insya Allah akan membawa manfaat yang baik untuk teman-teman dan mungkin bisa dibagikan juga untuk orang lain. Oke, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang di sini sudah hadir salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Nurul Fajriah. Seperti kita ketahui bahwa waktu awal-awal pandemi kan daerah Jakarta tuh yang pertama kali ya kasusnya ditemukan di sana ya, Dok. Mungkin bisa dibagikan pengalamannya, Dok. Oke, terima kasih Ibu Ninik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Nik. Hai. Lama tak jumpa. Iya. Thank you udah invite aku jadi narasumber pagi ini. Jadi mengenai pengalaman ya selama pandemi ini yang saya dapatkan ya banyak banget. Awal-awal pasti kaget ya. Awal-awal pasti kaget karena tiba-tiba ada pandemi, ada outbreak corona ini. Tapi kembali lagi karena kita memang harus jadi garda terdepan, harus tetap siap menghadapi itu. Jadi ya otomatis kita harus prepare. Nah, yang jadi tantangan itu adalah kita harus pakai alat pelindung diri ya kalau bekerja. Nah, pada saat awal-awal kita tahu bersama bahwa belum semua fasilitas menyediakan itu. Jadi yang pertama banget dirasa tuh ya was-was sih, agak was-was karena kita dituntut untuk tetap bisa melayani pasien, sedangkan kita tidak tahu pasien itu apakah positif atau tidak, tapi kita juga harus bisa melindungi diri. Nah, sedangkan APD juga terbatas. Nah, jadi itu awal-awal tuh ya sempat was-was sih karena keterbatasan APD, terus juga kan saat itu fasilitas pemeriksaan itu masih simpang siur, belum kayak sekarang ada rapid dan swab yang udah bisa dilakukan dengan ya lebih mudah lah dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau saya memang kan di klinik Pratama ya, jadi memang bukan di rumah sakit atau puskesmas, jadi klinik itu. Tapi tetap ya pasien kan setiap hari ada aja dan kita nggak tahu juga itu pasien itu positif atau enggak. Jadi pasti awal-awal itu tetap sih pasien tuh jadi kayak kita menaruh curiga. Dan saat itu aku itu cuma pakai APD seadanya nih. Mungkin sama ya teman-teman lain juga. Awal-awal itu sebelum kayak sekarang yang banyak hazmat, ada face shield, dulu itu ya pakai jas hujan yang ala kadar. Jas hujan, goggle, terus ya pakai itu aja, berbekal itu.
yang penting bisa nutupin kita gitu ya, karena belum ada hazmat gitu kan, dulu masih mahal banget tuh harganya, apalagi masker ditimbun, jadinya ya susah ya, yang ala kadar yang ada, jas hujan ada dipakai gitu. Ya sederhana-sederhana gitu sih Kalau sekarang gimana? yang berkesan nih ya. Kalau sekarang Kalau gimana? sekarang nah semakin ke sini kan alat pelindung diri makin disupport ya, sama nggak cuma pemerintah sih, lebih ke donatur-donatur itu banyak yang turun tangan. Terus sekarang juga kan udah lebih mudah aksesnya buat alat pelindung diri. Jadi alhamdulillah udah mulai pakai, udah pakai lengkap, pakai hazmat yang coverall, yang baju astronot ya, kita kalau kenali baju astronot, terus pakai face shield, masker juga ada, dan itu ya donatur yang memberi. Dan juga kebetulan pimpinan klinik aku tuh ya akhirnya mensupport gitu, jadi beliau menyediakan juga untuk kami di kliniknya itu supaya berusaha seideal mungkin ya untuk supaya maksimal gitu. Jadi disediakan APD tidak cuma dari donatur, ada juga dari pimpinan klinik juga memfasilitasi itu gitu. Oke. Jadi sekarang kerja walaupun masih rada was-was karena kan sekarang ada yang statusnya orang tanpa gejala dan lain-lain ya. Ya karena udah ada APD jadi ya bismillah aja lah. Yang penting itu protokolnya, jadi cuci tangan setelah memeriksa pasien tuh pasti ya, supaya tetap terjaga. Berusaha seideal mungkin. Kalau di sana tuh sering ketemu ya pasien yang misalnya terindikasi oh ini COVID nih, udah tahu nih dari gejala klinisnya, sering ketemu. Oh sering, sering, hampir semua mungkin, enggak sih, enggak hampir semua juga, tapi banyak karena kan, iya kita tahu ya semenjak outbreak ini kan pasien yang batuk pilek, demam, apalagi di sini zona merah ya, di Tangerang Selatan ini kan masuknya zona merah di Provinsi Banten ya, jadi namanya zona merah tuh tiap kali ada pasien yang kayak gejala flu-like syndrome atau yang cuma demam, ya udah kita curigain aja tuh. Jadi ya gitulah, kita lebih baik kita curiga dulu ya sampai terbukti belum gitu. Kalau di sana semua nakes tuh difasilitasi buat rapid gratis atau swab gratis gitu atau enggak? Di sini untuk rapid kalau di klinik aku ya gratis untuk kitanya ya. Fasilitas. Cuma kalau untuk pasiennya enggak. Kalau untuk nakesnya swab itu sejauh ini pemerintah daerah ada sih kayak rapid gitu ya, yang sering ada. Kalau untuk warga Tangerang Selatan ada yang gratis, tapi kalau untuk spesial nakes sih sejauh ini kecuali di tempat kita kerja ya, kalau itu ya enggak sih. Gratisnya untuk merata semua warga. Iya. Jadi ya kalau kita mau rapid ya silakan. Enggak yang spesial banget gitu, enggak, merata aja. Dok, kan ini sekarang kan PSBB udah mulai dibuka ya, Dok? Maksudnya udah mulai dilonggarkan gitu. Gimana keadaan di situ? Saya menurut pandangan dokter, apakah nanti kira-kira ada efeknya nggak? Misalnya tiba-tiba pelonjakan kasus lagi gitu. Sebenarnya kelihatan bedanya ya dari sebelum PSBB dan setelah. Pas PSBB itu ya jadi sepi gitu ya, benar-benar sepi. Klinik juga ya 1-2 pasiennya karena kan mereka semua dalam rumah ikut disiplin yang ada. Tapi semenjak dilonggarkan ya entah karena mereka juga udah bosen ya, kita nggak bisa nutup mata ya bahwa ya nggak semua juga ideal gitu di lapangan. Ya akhirnya kayak biasa lagi, rame. Orang kadang-kadang ada yang social distancing, ada enggak gitu. Kita udah cuap-cuap tapi ya di lapangan kadang gitu ya, banyak yang nggak semua taat. Tapi perbedaannya mereka udah keluar tuh banyak yang pakai masker sekarang. Kalau dulu awal-awal masih pro kontra gitu, ada yang pakai ada yang enggak. Tapi semenjak PSBB terus kan mulai dilonggarkan, ini mereka udah mulai tuh, kita ke tukang sayur aja mereka udah pakai masker, tukang sayurnya pakai masker. Terus di mana-mana udah inilah kayak udah mulai pada sadar masyarakat juga ya.
untuk kondisi sekitar, Tangerang Selatan ini sebenarnya berbatasan langsung sama Jakarta. Jadi dia tuh strategis, deket banget. Jadi langsung lewat tol tuh kemana-mana deket gitu. Termasuk ke Jakarta. Makanya kayak udah kasusnya aja. juga jadi banyak sebenarnya. Makin kesini ya tetap ada peningkatan kasus ya. Padahal seharusnya kan kalau mau dilonggarkan ya harusnya lihat kasusnya dulu ya. Tapi ini ya udahlah karena pemerintahnya kayak gitu. Ya kasusnya masih ada dan terus naik. Tapi ya masyarakatnya juga diiringi dengan kesadaran mereka pakai masker kalau keluar. Gitu. Kalau yang sadar social distancing tetap, ada juga yang ogah-ogahan gitu. Sama lah. Tapi tempat-tempat makan sih di sini jadinya sepi ya, tetap jadinya sepi gitu. Kan ikut aturan ya, kebanyakan mereka online shop, online pakai nggak seramai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dokter-dokter sekalian, Dokter Meli, Dokter Sekar, Halo. Dokter Wina. Terima kasih banyak ya Waalaikumsalam. sudah hadir di sini. Di ya ini apa ya namanya ya, wawancara virtual kali ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman lagi di mana semuanya? Dokter Sekar di mana dok? Dokter sekarang di mana? Saya lagi libur jaga ini, jadi lagi istirahat di kos. Oh iya, jadi teman-teman Dokter Sekar ini adalah salah satu dokter yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID. Jadi beliau bertugas di UGD di Ambon. Oke, sekarang kita sapa narasumber kita yang kedua ya, Dokter Meli. Halo. Dokter Meli. Dok, Ini dokter lagi Rina. di mana dok? Oh, saya sementara di hotel tempat karantina karena kan sudah selesai masa kerja 14 hari. Jadi sekarang hari keempat karantina. Oke, nah teman-teman ini Dokter Meli. Dokter Meli ini adalah salah satu relawan dari COVID yang beliau kan yang bekerja di rumah sakit pusat rujukan ya untuk COVID di Ambon. Jadi ini sekarang lagi masa karantina ya dok ya? Iya, hari keempat. Ya, sekarang kita sapa narasumber kita yang satunya lagi. Dokter Wina, hai. Dokter Wina. Dokter Wina kayaknya nggak denger nih. Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu ya. Sekarang saya mau tanya-tanya dulu nih dok. Ini kan Boleh. ke dokter Sekar dulu deh, dokter Sekar. Dok, dokter bisa dong sedikit cerita tentang pengalamannya dokter selama masa pandemi inilah sekitar 3 bulan terakhir mungkin, dok. Pengalaman jaga IGD-nya ini. Ya, pengalaman jaga IGD-nya berhadapan dengan pasien tuh kayak gimana pas masa-masa COVID nih, dok? Karena kebetulan saya bekerja di salah satu rumah sakit pusat rujukan COVID Kota Ambon. Jadi sedikit banyak saya juga sering mendapatkan pasien-pasien curiga COVID, baik itu yang datang sudah dengan rapid positif, memang datang dengan gejala yang menyerupai COVID, kemudian terkonfirmasi dengan apa ya, gimana ya? Ya seperti itulah kita harus penanganannya harus sesuai dengan SOP, bagaimana kita menggunakan APD dan lain-lain, terus berhadapan denial dari pasien itu sendiri, terutama untuk pasien-pasien yang datang bukan dengan rujukan ya, yang datang mungkin dengan keluhan lain yang tidak menyerupai COVID, tapi karena memang di sini sudah sangat tinggi angkanya, jadi memang itu jadi sebenarnya kalau mau dibilang beban kerjanya besar sekali sih selama pandemi ini. Kita juga setiap mau pulang was-was ya, karena ngerasa diri ini, aduh ini nanti pulang bawa virus atau enggak ini. Jadi yang biasanya kalau pulang males mandi, langsung tidur, capek atau apa, mesti benar-benar membersihkan tubuh, mandi dan ganti baju yang habis dipakai harus dicuci dan sebagainya macamnya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Dok, bisa nggak Sama- dijelasin ini apa namanya protap pas pasien masuk itu memang wajib dirapid atau gimana dok? Kalau di rumah sakit tempat dokter bekerja? Kalau di tempat saya bekerja, memang rumah sakit saya ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID, tapi kami juga tetap membuka pelayanan untuk pasien-pasien umum. Untuk di rumah sakit kami, untuk pasien rawat jalan atau dengan gejala ringan gitu yang tidak memerlukan perawatan intensif di ruang inap, kami tidak melakukan rapid. Jadi hanya ditekan terus keluar lain, setelah itu pasien pulang. Tapi kalau untuk pasien rawat inap, apapun itu keluhannya, entah itu pasien bedah, pasien apapun itu, selalu dilakukan pemeriksaan rapid terlebih dahulu. Nanti dari hasil pemeriksaan rapidnya, bagaimana kalau memangnya dia positif, berarti kami masukkan ke ruang isolasi pasien pasien rapid positif. Nanti baru dilaporkan lagi ke dokter penanggung jawab yang mengurus ke dinas untuk swab pasiennya, seperti itu. Biasanya sih setelah masuk pasien akan di swab. Nanti sambil menunggu swab pasiennya dirawat di ruangan Isolasi. baru. Kalau Pernah nggak ketemu pasien yang nggak jujur gitu? aduh, sering sih. Saya selama ini sudah kecolongan beberapa pasien yang bahkan ada pasien mengaku sudah pernah dirapid dan hasilnya negatif. Ketika ditanya mana hasil rapidnya, dibilangkannya udah dibuang atau apa. Itu sebenarnya bukan saya yang masuk, bukan saya yang lagi jaga sih. Ada teman saya yang jaga. Jadi dia tetap pakai APD, tapi APD level 2 atau level 1 kalau nggak salah, karena ngerasa ya sudah pasiennya mungkin hasil rapidnya memang negatif, diperiksa lengkap pempis dan lain-lain, dimasukkan ke bangsal biasa. Pasien waktu itu dengan keluhan OMI ya kalau nggak salah, nyukat infarct. Memang ada riwayat pasien jantung juga, sering datang ke dokter spesialis jantung, terus dia dirawat beberapa hari dan di bangsal biasa, dan mungkin juga memang dari perawat di ruangan memang kurang konsen dengan APD. Mereka sering datang periksa TTV TTV rutin tanpa APD yang proper. Jadi akhirnya setelah beberapa hari muncul tuh gejala COVID-nya. Ada batuk, ada mulai sesak, lalu dari DPJP penyakit dalamnya waktu itu dikonsulkan ke dokter penyakit dalam dan dokter jantung. Dari dokter penyakit dalamnya diminta untuk swab. Swab di sini kan tidak pakai TCM, kalau yang masih dipakai yang BTKL yang beberapa hari baru keluar tuh. Jadi semakin lama tuh dia punya kontak fisik dengan perawat dan pasien-pasien di dalam, karena dia masuk ke bangsal kelas 2 atau kelas 3 yang memang ada pasien lain di dalam situ. Ternyata positif swabnya. Oke, makasih dok. Masuk. Iya. Sekarang kita pindah nih ke dokter Meli. Dokter Meli ya, teman-teman, dokter Meli nih yang dokter yang berhadapan langsung dengan pasien yang memang sudah benar-benar positif. Gimana dok perasaannya dok? Kesan-kesan selama menjadi relawan? Jadi kalau saya sedikit beda ya sama dokter Sekar. Kalau dokter Sekar itu istilahnya yang benar-benar garda terdepan nih. Belum tahu ini musuh apa belum ya. Jadi kalau saya itu kebetulan saya masuk gelombang 2 di salah satu pusat rujukan COVID. Nah di situ rada beda sama rumah sakit ya tempat dokter Sekar berada atau bekerja. Kalau saya itu direkrutnya itu pertama, ini cerita dari awal dulu ya. Selenggarakan itu dari Dinkes provinsi ya di sini. Nah, ya udah, saya daftar tuh dan kebetulan masuk ke gelombang 1. Tapi izinkan saya dulu menyapa senior gelombang 1 sebelumnya ya, boleh ya? Iya, boleh. Dokter Sali, Dokter Egen, Dokter Triadi, dan Dokter Salia, Dokter Valen. Mantap. Oke, terus setelah daftar terus di OJT yang tadi dikasih pelatihan. Nah, kemudian hari berikutnya setelah di OJT langsung deh di rapid. Setelah di rapid yang hasil rapidnya non reaktif boleh tuh ikut briefing selanjutnya dan mulai besok sudah karantina.
Jadi sistem kerjanya di sana di rumah sakit rujukan tempat saya bekerja atau menjadi relawan itu sama 14 hari kerja terus 14 hari di karantina. Nah, itulah yang setelah masuk di karantina itu yang semua relawan itu benar-benar ditempatkan tuh di salah satu tempat karantina ya. Kalau di saya, kalau gelombang saya sih di hotel salah satu hotel di Kota Ambon. Nah, jadi selama 14 hari bekerja ya kami di sini. Nah, pas masuk itu ya kesan-pesannya enak aja gitu jadi relawan di situ soalnya beda ya sama dokter Sekar. Kalau dokter Sekar kan benar-benar belum tahu nih ini COVID apa bukan, jadi masih was-was. Tapi kalau kami di sini udah benar-benar tahu ini siapa musuhnya nih. Jadi ini benar-benar pasien. Jadi bedanya di situ. Jadi udah datang pakai APD lengkap, terus naik. Kebetulan saya selama 2 minggu ini tugasnya di RR, ruang rawat ya. Jadi benar-benar kontak tuh sama pasien. Aku 8 jam. Terus sistem kerjanya juga per 8 jam. Misalnya kalau jaga pagi, hari ini berarti dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Full hazmat tuh. Berarti 8 jam nggak buka-buka hazmatnya, Dok? Iya, Makanya nggak nggak dibuka. pas, makan juga, udah minum. Oke. Nah kalau jaga pagi itu seru karena ada apa namanya senam sama pasien kalau pagi, terus satu visit. Ini kira-kira pas kalau waktu dokter ngerawat COVID nih, dokter ngelihat pasien-pasien tuh gimana sih mereka psikisnya kayak gimana, mereka stres atau apa kayak gitu, Dok, menurut dokter? Ini ya kalau ya nggak dipungkiri memang pasien-pasien COVID itu sebenarnya butuhnya bukan minum obat, memang butuh juga sih sebenarnya. Tapi menurut saya inilah tugasnya dokter-dokter, perawat-perawat di sini tuh menunjang psikisnya pasien-pasien karena mereka tuh menurut saya tuh lebih butuh itu. Jadi kami selain mensupport mereka juga harus banyak mendengarkan curahan-curahan hati mereka lah, apalagi selama karantina kan bosan ya. Apalagi di tempat saya bekerja itu rata-rata udah lama sekali tuh di rumah sakit. Ada yang udah 15 hari, bahkan udah ada yang puluh-puluh hari, sekitar 20, 23 itu ada. Jadi memang ya siapa yang nggak stres ya. Dok, saya mau tanya lagi, Dok. Kalau dokter, kalau misalnya di tempatnya dokter nih, ini kan udah tahu nih dia COVID nih. Kalau sembuhnya tuh gimana sih, Dok? Pemeriksaannya mesti berapa kali? Kan pas masuk nih udah tahu nih COVID nih. Kira-kira gimana, Dok? Perkembangan tiap pasien tuh gimana kalau di ruang perawatan? Iya, jadi variasi ya. Jadi ada yang 10 hari udah di PCR 2 kali dan hasilnya juga sudah negatif. Kan setiap di PCR itu mau kedua tapi tetap diikutin kan kayak minta PCR hari kedua tapi hari ini diambil swabnya besok juga. Nah biasanya kalau ada pasien yang hasilnya 2 kali di PCR itu hasilnya sudah negatif, tapi ada juga yang bahkan sampai 3-4 kali ya hasilnya itu masih positif. Jadi ya tergantung daya tahan tubuh masing-masing sama viral load-nya juga kali ya. Belum ada sih sampai yang berat, yang sampai meninggal gitu belum dapat. Oke, makasih Dokter Meli. Sekarang kita pindah nih ke Dokter Wina nih. Nah, teman-teman, Dokter Wina, hai. Dokter Wina, tolong ceritakan dong pengalaman pertama kali outbreak COVID di sana. Teman-teman, Dokter Wina ini adalah salah satu dokter yang bertugas di Jawa. Ini adalah garda terdepan sekali. Karena beliau ini yang berhadapan dengan COVID saat pertama kali dia outbreak di daerah Jawa sana. Bagaimana, Dok? Tolong ceritakan pengalamannya dokter, Dok. Jadi pertama kali outbreak itu pasien datang, biasanya itu mereka tuh nggak mau jujur pertama. Jadi cara mengakalinya itu pasti tanya, biasanya kerjanya di mana? Pasti bilang, oh saya kerja di Jakarta, itu baru jujur. Itu pertama, kesulitan yang pertama pasiennya nggak mau jujur. Yang kedua, itu biasanya ada rujuk lepas dari puskesmas. Jadi dulu kan APD-nya kan belum lengkap ya. Di puskesmas itu kerja sana ke rumah sakit aja. Jadi di rumah sakit itu kewalahan. Pernah ngerasa kecolongan gara-gara pasien yang nggak tidur?
Oh iya sering. Jadi ternyata pasiennya datang, kebanyakan sih pekerja kayak buruh gitu atau pedagang. Dok, ini saya batuk. Atau langsung bilang, dok saya mau minta ronsen. Loh, indikasi ronsennya apa? Saya bilang, lu ya. Nah, tapi dari jarak jauh sudah saya tanya, ini Bapak kerja di mana? Oh, saya enggak kerja. Terus saya bilang, oh jadi selama ini pengangguran. Bilang pengangguran, jadi jujur. Oh, saya kerjanya di Jakarta, Dok. Dan itu lagi marak-maraknya COVID di Jakarta. Terus, lalu kenapa enggak jujur dari awal? Saya cuma pakai APD kayak begini tuh membahayakan diri saya dan orang lain. Akhirnya karena waktu itu kita tidak punya ronsen portable, jadi saya minta tolong direktur, dok, minta tolong dong pasien ini saya mau ronsen bisa nggak? Nanti ruangan ronsennya disterilkan karena mengarah ke COVID gitu. Dan 190 lah. Jadi setelah ronsen memang mengarah diagnosis bandingnya pneumonia, PPOK. Terus karena riwayat bepergian, jadi memang curiga ke COVID juga. Akhirnya kita kan di rumah sakit saya kan rumah sakit tipe D, tidak merawat pasien COVID. Akhirnya saya minta tolong rujukan, kan sistem rujukannya kita harus nelpon dulu. Alhamdulillah mungkin sekitar 2-3 jam pasiennya langsung dirujuk ke sana. Dan memang ternyata pasien itu memang jadi puskesmasnya APD-nya tidak lengkap langsung lempar ke rumah sakit tanpa ada koordinasi. Jadi kesulitannya di situ. Pertama kesulitan rujuk lepas dari puskesmas, yang kedua memang pasiennya tidak jujur dan kita